Hai teman tante semua, seperti biasa selalu pastikan kalian bahagia ya. Sebuah ritual dilakukan oleh sekelompok remaja. Mereka memanggil sosok iblis lewat sebuah cermin. Ritual itu berhasil, mereka memanggil sesuatu yang harusnya tidak boleh dipanggil. Sanggupkah mereka selamat dari semua kengerian itu? Yuk langsung saja kita saksikan alur ceritanya. Selamat menonton dan terima kasih. Tampak sekelompok remaja yang sedang berkumpul untuk saling menceritakan cerita-cerita seram. Katja, salah satu gadis, menceritakan tentang legenda Queen of Spades yang katanya bisa dipanggil lewat sebuah ritual. Seperti layaknya sekelompok remaja, tentu saja mereka jadi ingin mencoba melakukan ritual itu. Mereka pun berdiri di depan cermin, melukis sebuah pintu dan anak tangga dengan lipstik merah, juga menyiapkan sebuah lilin. Anja, gadis di tengah yang memegang lilin, lalu memanggil Queen of Spades sebanyak 3 kali, sedangkan Serges merekam seluruh proses ritual itu. Mendadak, terdengar suara dari belakang mereka, disertai pintu lemari yang terbuka sendiri. Keesokannya, Matvey mendatangi Anja, menceritakan bahwa semalam setelah ritual itu dia melihat sebuah bayangan muncul di kaca kamarnya. Dia yakin kalau itu adalah Queen of Spades karena pada saat itu rambutnya tiba-tiba terpotong. Queen of Spades memang katanya suka mengambil helaian rambut korbannya. Pembicaraan mereka pun terpotong sebentar karena Anja harus mematikan kompor terlebih dahulu. Di saat itu, Anja melihat sebuah bayangan yang dikiranya Matvey dari pantulan teko airnya. Tapi saat kembali ke kamar, ternyata Matvey sudah terbaring tak bernyawa di depan kaca kamarnya. Scene berpindah memperlihatkan Anton, ayah Anja, yang saat ini sudah bercerai dari ibunya dan hidup di kota yang terpisah dari mereka, dihubungi oleh Marina, ibu Anja yang memintanya untuk datang karena ada masalah yang sedang dihadapi oleh Anja. Begitu sampai, Marina memberitahunya tentang permainan ritual yang Anja lakukan, juga tentang Matvey yang meninggal di rumah mereka saat sedang bersama Anja. Marina juga bilang kalau sejak saat itu, Anja jadi sering ketakutan. Dia bermimpi tentang seorang wanita yang datang memotong rambutnya dan juga melihat bayangan wanita di pantulan teko air. Mendengar itu, Anton jadi kesal karena dia memang sedang sibuk dan tak mau mengurusi hayalan anak remaja. Dia pun bergegas akan kembali, tapi mendadak mobilnya mogok dan juga tangannya terluka saat sedang membetulkannya. Katja yang kebetulan melihat itu membawa Anton ke rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Anja untuk membersihkan lukanya. Di sana, Anton juga bertemu dengan Serges yang bilang kalau Queen of Spades lah yang telah membunuh Matvey. Serges lalu berniat menunjukkan rekaman video yang direkamnya saat ritual agar Anton percaya. Tapi Anton menolaknya dan langsung membuka kain yang menutup kaca di depannya sambil bilang mana hantunya. Katja dengan cepat menutup kembali kaca itu dan bilang kalau Queen of Spades tidak ada di rumahnya. Malamnya, Anton yang sedang tidur terbangun karena mendengar suara dari kamar Anja. Dia pun langsung memeriksa dan melihat Anja masuk ke kolong tempat tidurnya. Tapi saat dilihat, Anja tidak ada di kolong. Anton hanya menemukan buku milik Anja yang penuh dengan gambar seorang wanita. Anton pun keluar lalu menemukan sebuah gunting tergeletak di depan kamar Anja dan melihat Anja ternyata berada di dalam kamarnya. Tapi ada yang aneh, tampak sesosok makhluk berada di samping Anja. Tiba-tiba, Anja yang asli muncul di belakangnya sambil berkata kalau yang ada di kamar bukanlah dirinya. Dan ternyata itu semua mimpi. Tapi belum sempat dia menarik nafas, sesosok makhluk berdiri di depan kamarnya. Spontan, Anton pun langsung menyalakan lampu dan melihat ternyata Anjalah yang berada di situ. Anja ada di situ karena mendengar ayahnya terus berteriak. Mendengar itu, Anton segera menyuruh Anja untuk kembali tidur. Esok paginya, mereka datang ke acara pemakaman Matvey. Di sana, Anton kembali mengalami hal aneh. Saat berada di toilet, dia melihat penampakan wanita yang sama seperti yang dilihat di mimpinya muncul di kaca toilet. Tapi saat dia berbalik, tidak ada apapun di belakangnya. Anton pun bergegas keluar karena suasana jadi tidak enak. Tapi pintu kamar mandinya mendadak tidak bisa dibuka.
Anton jadi semakin gelisah, apalagi saat mendengar suara dari salah satu toilet. Dia lalu mencoba memeriksa dengan mengintip dari bawah, dan ternyata yang ada di dalam adalah pengunjung pemakaman itu juga yang berprofesi sebagai dokter. Karena melihat Anton tampak gelisah, pria itu mencoba menenangkannya, dan mereka pun mengobrol hingga membahas tentang Matvey. Kebetulan dia adalah dokter yang memeriksa jasad Matvey. Dia lalu memperlihatkan beberapa foto yang memperlihatkan penampakan sesuatu yang seperti menekan dada Matvey. Anton yang mulai percaya dengan cerita Queen of Spades ini lalu menghampiri Sergej sepulang dari pemakaman, meminta agar diperlihatkan video yang waktu itu ingin Sergej perlihatkan. Di video itu nampak bahwa awalnya Sergej, Katja, dan juga Matvey yang bersembunyi di lemari hanya ingin mengisengi Anja. Tapi ternyata ada sesosok bayangan misterius yang nampak di video itu. Sergej juga menunjukkan sebuah walkie-talkie yang katanya dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan Queen of Spades. Hal ini dia ketahui dari seorang pria di internet yang kabarnya tahu banyak mengenai ritual itu. Anton lalu mengajak mereka juga Anja untuk mengetesnya. Bersama-sama, mereka memanggil Queen of Spades sebanyak 3 kali, bertanya apakah dia ada di dekat salah satu dari mereka. Dan ternyata walkie-talkie itu hanya memberikan respon ketika ditanyakan apakah dia berada bersama Anja. Tak selang lama, rekan kerja Anton menghubungi, memintanya segera kembali karena ada pekerjaan yang penting untuk diselesaikannya. Dengan terpaksa, Anton pun bergegas kembali. Sementara itu, Sergej yang saat ini berada sendirian di rumah mendadak diserang. Sergej yang sudah terkapar mencoba mengangkat telepon dari ibunya untuk meminta tolong. Tapi beralih ke Anton yang sedang dalam perjalanan. Mendadak, Marina menghubunginya mengabarkan kalau Sergej tewas. Mendengar itu, Anton otomatis kaget. Dan pada saat yang sama, dia melihat sesosok bayangan perempuan lewat kaca tengah mobilnya. Anton pun akhirnya memutuskan untuk berbalik arah. Begitu sampai, Marina juga Anja yang ketakutan sudah menunggunya. Tanpa buang waktu, Anton membawa mereka pergi dari tempat itu dan menginap sementara di tempatnya. Di mana begitu sampai, Anton langsung menutup semua kaca yang ada di tempatnya dengan kain besar. Pada saat yang sama, Katja yang tertidur sendirian di ruang tamu mendadak terbangun karena semua lampu mendadak berkedip dan akhirnya padam. Katja langsung tahu ada yang tidak beres. Dia segera menyalakan senter dan menyoroti seantero ruangan, tapi tak melihat apapun. Katja lalu menggunakan kaca tempat bedaknya untuk melihat pantulan di setiap arah. Dan melihat sejumput rambut yang sepertinya adalah rambutnya berada di sofa. Katja jadi semakin panik dan kembali ke Anton yang juga terbangun dari tidurnya karena mendengar suara dari kamar tempat Marina dan Anja tidur. Anton segera memeriksanya dan melihat sekilas kain penutup kaca yang ada di kamar itu bergerak. Dia pun membetulkannya, tapi saat berbalik, Anja mendadak tidak ada di ranjangnya. Anton lalu memeriksa kolong ranjang dan Anton juga Marina yang terbangun langsung menenangkan Anja yang kelihatannya habis mengalami mimpi buruk. Esok paginya, dengan menggunakan iPad milik Sergej yang terbawa olehnya, Anton mencoba menghubungi pria internet yang selama ini berkomunikasi dengan Sergej. Tapi, saat berhasil dihubungi, si pria yang bernama Smirnov itu langsung memutuskan panggilan setelah tahu kalau Sergej telah tewas. Anton tidak menyerah, dia lalu mencari alamat Smirnov dan bergegas ke sana. Begitu sampai, Anton langsung memperkenalkan diri dan bertanya bagaimana cara menghentikan Queen of Spades. Smirnov pun memperlihatkan data-data yang berhasil dikumpulkannya mengenai teror Queen of Spades yang bermula di akhir abad ke-19. Di mana seorang wanita tua yang hidup sendirian membuka sebuah panti asuhan bukan dengan tujuan baik, melainkan demi uang tunjangan dari pemerintah. Begitu uang tunjangan itu dia dapatkan, dia diam-diam membunuh ke-19 anak yang ada di panti itu.
Warga sekitar yang akhirnya mengetahui perbuatannya tentu saja marah. Mereka pun mengeroyok dan menguburnya hidup-hidup. Sejak saat itu, semua teror Queen of Spades ini dimulai. Smirnov juga menunjukkan beberapa artikel berita kematian misterius yang katanya dilakukan oleh sosok wanita botak berpakaian hitam, di mana itu adalah gambaran Queen of Spades. Mendengar itu semua, Anton tentu saja jadi tambah bingung dan bertanya bagaimana cara menghentikannya. Mendadak, burung kecil milik Smirnov berbunyi nyaring. Mendengar itu, Smirnov langsung panik dan bertanya apakah Anton membawa benda milik salah satu anak-anak itu. Anton langsung melirik iPad milik Sergej di atas meja yang langsung dilempar keluar jendela oleh Smirnov. Burung kecil milik Smirnov ternyata bisa mendeteksi kehadiran Queen of Spades lewat frekuensi getaran suara. Setelahnya, Smirnov pun ikut kembali untuk membantu Anton dan keluarganya. Tak lupa, dia juga membawa burung kecil miliknya. Beberapa saat kemudian, Anja yang sedang bersiap untuk mandi mendadak mendengar suara dari dalam bak mandinya. Anja pun mencoba untuk memeriksanya. Dan tepat pada saat itu, Anton bersama Smirnov sampai di sana dan langsung membantu menenangkan Anja. Mendadak, Smirnov melihat sebuah cincin hitam yang sepertinya menjepit jari Anja dengan erat. Dia pun langsung tahu kalau cincin itulah penghubung antara Anja dengan Queen of Spades. Dengan cepat, dia melepaskan cincin itu dari jari Anja yang setelahnya langsung jadi tenang. Smirnov lalu menjelaskan kalau objek penghubung ke Queen of Spades bisa apa saja. Bisa perhiasan atau apapun yang bisa digunakan Queen of Spades untuk mendekati korbannya. Setelahnya, dia meletakkan burung kecilnya di depan kaca dan menggunakan sebuah kamera untuk mendeteksi kehadiran Queen of Spades, yang tanpa menunggu lama langsung menunjukkan kehadirannya. Mendadak, terdengar jeritan Anja, sehingga membuat Anton juga Marina langsung menyusul ke dalam. Anja yang ketakutan bilang kalau wanita itu mencekiknya. Smirnov segera menyuruh Anton untuk menutup kaca di hadapan mereka yang menampakkan pantulan si wanita. Tak lama, terdengar suara gedoran keras di pintu yang ternyata adalah Katja yang datang karena ketakutan berada sendirian di rumahnya. Smirnov lalu mencetak film di kameranya sambil mengobrol dengan Anton. Dia menceritakan tentang anak lelakinya yang telah menjadi korban Queen of Spades. Di mana sejak saat itulah dia terus mencari informasi bagaimana cara memusnahkannya. Smirnov juga memperlihatkan hasil cetak foto yang tampak sosok wanita tepat di belakang Anja. Setelahnya, dia pun mengumpulkan mereka semua di depan kaca, meletakkan burung kecilnya, dan menyuruh Anja juga Katja mengulang kembali ritual itu. Agar Queen of Spades muncul dan Anja dapat mengembalikan cincin hitam itu padanya. Sementara, dia bersama Anton dan Marina akan menunggu di depan pintu. Kedua remaja itu pun terpaksa melakukan kembali ritualnya. Tak lama, Anja bilang kalau si wanita sudah datang, tapi ada yang aneh. Burung kecil Smirnov tidak mengeluarkan suara apapun, padahal seharusnya dia bercicit nyaring. Ternyata burung kecil itu sudah tewas. Mendadak lampu berkedip padam dan Marina juga Anton sontak menggedor pintunya, tapi Smirnov bilang mereka harus menyelesaikan sendiri ritualnya. Tapi Anton tetap membuka paksa pintu itu dan melihat Anja yang sedang melayang, sedangkan Katja jongkok ketakutan di sudut ruangan. Anton pun langsung mencoba menolong Anja, namun dia terlempar keluar. Smirnov yang melihat si wanita menahan Anja menyuruh Anja segera mengembalikan cincinnya, tapi sayang cincinnya terjatuh. Katja yang melihat itu dengan cepat membuang cincin itu lewat jendela dan akhirnya, si wanita pun menghilang dan Anja berhasil diselamatkan. Esok paginya, Anton pun pamit pulang sekaligus mengantar Smirnov kembali setelah berpamitan dengan Marina juga Anja. Sedangkan Marina yang merasa semua sudah aman berangkat bekerja meninggalkan Anja dan Katja berdua di rumah. Mendadak, Anja tersedak. Pada saat yang sama, mobil Anton juga mendadak mogok. Dan saat Anton memeriksanya, dia menemukan cincin hitam itu berada di dekat ban mobilnya. Melihat itu, mereka pun memutuskan untuk segera kembali.
Sementara itu, Anja sedang mencoba untuk mengambil pisau makannya yang jatuh ke kolong saat dia tersedak tadi. Tapi mendadak, Katja segera mengambil cermin kecilnya dan memeriksa pantulan Anja yang ternyata sudah dirasuki oleh si wanita. Katja yang ketakutan mencoba untuk pergi, tapi Anja terus mengejar. Untung saja Katja bisa masuk ke sebuah ruangan dan bersembunyi meskipun Anja terus mengawasinya. Beberapa saat kemudian, Marina yang baru pulang kaget melihat kondisi rumahnya sudah berantakan. Dia menemukan Katja sedang bersembunyi di lemari, sedangkan Anja mencoba menyerangnya. Melihat itu, Katja langsung menolong Marina, yang lalu menyuruhnya memanggil ambulan karena badan Anja panas sekali. Tak lama, Anton bersama Smirnov sampai di rumah sakit dan segera membawa Anja ke sebuah ruang kosong yang ada di basement rumah sakit itu. Karena hal ini bukan sesuatu yang bisa ditangani secara medis, sedangkan Smirnov yang aslinya seorang dokter dulu pernah bekerja di tempat itu. Dia berniat menghentikan jantung Anja dengan obat agar si wanita keluar dari tubuhnya dan kemudian menghidupkannya kembali dengan alat kejut jantung. Untuk itu, dia sudah menyiapkan seekor tikus sebagai wadah untuk dirasuki si wanita. Marina juga Anton tentu saja ragu, tapi mereka tahu tak ada pilihan lain selain mencoba cara Smirnov. Smirnov pun memulai prosesnya dan berkata mereka harus menunggu 3 menit dulu sebelum mengejutkan kembali jantung Anja. Tapi Anton tidak sabar. Belum 3 menit, dia sudah panik sendiri dan mendekati Anja untuk membangunkannya. Otomatis si wanita berpindah ke tubuh Anton, bukan ke tikus yang sudah disiapkan. Melihat itu, Smirnov segera mendekati Anton lalu berbisik agar si wanita itu melepaskannya. Dan kelihatannya si wanita sudah berpindah ke tubuh Smirnov. Tapi Smirnov yang masih memiliki sedikit kesadarannya bergegas untuk menyadarkan Anja. Dan berhasil, Anja kembali hidup. Smirnov lalu menyuruh Anton membawa keluarganya pergi dari tempat itu, sementara dia akan menyelesaikan urusan si wanita itu sendirian. Karena dia harus menuntaskan dendamnya yang sudah kehilangan anaknya. Dia pun lalu menghentikan jantungnya dan memusnahkan si wanita itu untuk selamanya. Film pun berakhir dengan adegan Anja yang merayakan ulang tahunnya dengan bahagia ditemani oleh ayah ibunya dan juga teman-temannya. Tapi entah kenapa Anton masih belum tenang. Dia masih merasakan sesuatu mengawasinya dari dalam kaca. Demikianlah akhir film Queen of Spades The Dark Ride ini. Semoga suka ya dengan alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih.